Ini miris dan gak masuk akal. Seorang pria menghilangkan nyawa temannya cuma karena debat apakah telur dan ayam yang lebih dulu ada. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Awalnya, korban yang berumur 47 tahun dan pelaku yang berumur 30 tahun lagi pesta minuman keras nih di rumah salah satu teman mereka. Gak tahu gimana, tiba-tiba korban dan pelaku berdebat sengit tentang ayam dan telur ini. Akhirnya, si korban pamit pulang ke pemilik rumah. Pelaku juga pamit pulang, tapi si pelaku pulang hanya untuk mengambil badik dari rumahnya dan menyusul korban. Setelah menemukan korban, pelaku menikam korban sampai tewas. Lalu pelaku pergi ke kantor polisi dengan masih membawa badiknya dan menyerahkan diri. Aneh banget kelakuan orang-orang hari ini. Tapi menurut kamu gimana? Ditemukan ibu dan anak tinggal kerangka di rumah mereka. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Awalnya, suami si ibu berkunjung untuk mengambil barang pada siang hari. Si suami ini telah meninggalkan mereka dari tahun 2014, tapi sempat berkomunikasi dengan anaknya di tahun 2018. Dia meminta bantuan warga untuk membuka gembok gerbang. Setelah masuk, dia terkejut melihat kedua jenazah yang sudah berbentuk kerangka dan masih berbalut pakaian mereka. Salah satu tetangga mengatakan terakhir kali dia melihat ibu berumur 55 tahun dan anaknya yang berumur 24 tahun itu pada tahun 2019. Dia diberitahu bahwa mereka akan pindah. Jadi para tetangga selama ini tidak curiga karena memang tidak ada aktivitas apapun juga di rumah tersebut. Nah, di TKP terdapat tulisan-tulisan yang diduga sebagai curahan hati si ibu dan anak ini. Coretan tersebut berisi tentang pernyataan mereka untuk mewakafkan rumah itu untuk dibangun masjid, serta kekecewaan mereka terhadap si suami atau ayah karena tidak memberikan biaya yang layak dan meninggalkan mereka. Saat ini penyelidikan masih berlangsung. Tapi, bagaimana menurutmu? Seorang laki-laki dihilangkan nyawanya oleh istri, anak, dan pacar anaknya. Peristiwa ini terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, istri dan pacar anaknya menggunakan helm dan mencekik korban. Karena korban melawan, anak perempuannya melakban kaki korban dan pacarnya memukul kepala korban dengan helm. Setelah korban tewas, istrinya menelpon kakak kandung korban dan berkata bahwa mereka bertengkar dan saling cekik. Sampai akhirnya si istri mendorong korban dan kepala korban terbentur lemari. Kakak korban curiga dan melaporkan kematian adiknya. Motif istri adalah tidak dinafkahi dengan cukup dan sudah tidak harmonis. Sedangkan motif anaknya adalah karena tidak direstui dengan pacarnya yang sudah 4 tahun. Tapi, si anak sama cowoknya masih sempet aja nih daftarin nomor korban buat pinjol dengan total 50-an juta rupiah. Dan ibunya juga ditransfer secara bertahap. Hai, kacau banget. Seorang driver ojek online wafat saat menunggu makanan pelanggan. Peristiwa ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. DMS yang berumur 49 tahun hari itu sedang sakit. Namun dia memaksa dirinya untuk terus bekerja karena tidak memiliki uang dan bahkan pada malam sebelumnya dia belum makan. DMS yang dibonceng temannya untuk pergi mengambil pesanan, tiba-tiba jatuh pingsan saat sudah sampai di lokasi dan sedang mengantri pesanan. Warga sekitar segera menolong DMS dan membawanya ke rumah sakit. Namun sayang, pria yang hidup sebatang kara itu sudah wafat. Semoga DMS sudah bahagia di sisi Tuhan. Pria berumur 42 tahun ini meninggal akibat terjatuh saat lomba panjat pinang. Peristiwa ini terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Saat sekelompok orang yang saling panjat tiba-tiba runtuh, teman korban yang terjatuh juga tidak sengaja menimpa kepala korban. Korban yang tidak sadarkan diri langsung dibawa menjauh lalu dibawa ke tukang urut. Namun karena lukanya yang cukup serius, korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, korban tidak bisa diselamatkan. Panjat pinang di Indonesia dimulai dari tahun 1930-an, saat masa penjajahan Belanda. Saat para penjajah memiliki hajatan, hiburan mereka salah satunya adalah melihat orang-orang pribumi yang memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah yang digantung. Adapun dalam instruksinya, Bupati Aceh Jaya tahun ini melarang masyarakatnya untuk melaksanakan lomba panjat pinang karena dinilai tidak ada nilai edukasi dan membahayakan peserta perlombaan. Nah, kalau menurut kamu, gimana? Seorang nenek ditelan ular piton. Peristiwa ini terjadi di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nenek yang berumur 74 tahun itu ditemukan oleh anaknya di dekat sebuah pohon pada jam 7 pagi. Setelah diidentifikasi, ternyata benar mayat korban sempat diterkam ular piton lalu kembali dimuntahkan oleh ular tersebut. Penduduk yang marah mencari ular piton tersebut dan dipotong dengan parang. Kasus dimakan ular piton ini semakin sering terjadi. Apakah karena habitatnya dirusak oleh manusia? Tapi ada yang mengatakan juga bahwa habitat ular piton di Sulawesi masih terjaga dan kemungkinan nenek tersebut yang memasuki wilayah sarang ular. Atau karena warga terlalu banyak memburu biawak, karena biasanya lawan ular piton itu biawak. Ada juga yang berpendapat bahwa terjadi wabah virus yang mengakibatkan banyak babi mati mendadak di Sulawesi Selatan. Sedangkan babi adalah mangsa ular piton di hutan. Menurut kamu gimana? Ayo diskusi di kolom komentar. Selain itu, semoga korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Seorang anak dihilangkan nyawanya oleh ibu tiri. Peristiwa ini terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Awalnya, korban pulang sekolah pada siang hari. Karena bajunya berantakan, pelaku mendorong korban hingga kepalanya terbentur dan pelaku juga menendang perut korban. Lalu korban disuruh untuk berdiri di dekat penampungan air di belakang rumah mereka yang tidak beratap.
Sampai malam tiba, pelaku mengunci korban sampai keesokan harinya pelaku membangunkan korban yang tidur di atas rumput dan dimandikan. Setelah itu, korban kembali didorong oleh pelaku sampai jatuh dan kepalanya terbentur lantai lagi. Tiba-tiba, korban tidak sadarkan diri. Pelaku panik dan mencoba menyelamatkan korban, namun tidak berhasil. Keesokan harinya, ayah kandung korban pulang setelah bekerja di luar kota. Si pelaku bilang kalau korban dibawa orang asing ke Jakarta. Setelah melaporkan kejadian palsu ini ke polisi, polisi menyelidiki, namun hasilnya nihil. Dan sampai diketahui bahwa mayat korban disembunyikan di belakang rumah. Hasil forensik menyatakan bahwa korban meninggal karena cedera berat di kepala. Akhirnya pelaku ditangkap sebagai tersangka. Sadis banget ya. Semoga korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Oknum ormas malak, pedagang buah nolak. Peristiwa ini terjadi di Kembangan, Jakarta Barat. Jadi, ini ada 2 anggota ormas datang jam 8 malam dan minta 35.000 ke pedagang buah. Si pedagang ngasihnya cuma 10.000. 2 anggota ormas yang ternyata lagi kondisi mabuk ini gak terima dan berujung cekcok dengan si pedagang. Lalu awalnya mereka pergi tuh. Sekitar setengah jam kemudian, mereka datang lagi dengan teman-temannya. Sekitar 10-15 orang kalau dijumlahin. Mereka merusak toko dan bahkan memukul si pedagang buah juga. Sekarang 2 orang itu udah ditangkap. Harusnya sih udah aman ya. Tapi pas aku baca-baca, banyak juga loh kejadian-kejadian pemalakan ke pedagang. Gimana ya biar para pedagang aman dari kayak ginian? Bapak ini menangis histeris saat dibawa oleh polisi. Sukeman adalah seorang warga di Kabupaten Badung, Bali. Dia meneruskan untuk merawat 2 landak yang telah ditemukan dan dirawat juga oleh almarhum mertuanya. Di daerah Sukeman tinggal, landak dianggap sebagai hama. Meskipun begitu, anak atau bayi landak yang ditemukan di kebun tidak untuk diperjualbelikan atau dibunuh, melainkan dirawat oleh Sukeman karena pada dasarnya dia menyukai hewan. Namun, tidak disangka, landak itu adalah landak Jawa, salah satu spesies yang dilindungi. Entah siapa yang melaporkan, Sukeman yang tidak tahu menahu jenis landak itu ditangkap dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Di sisi lain, ini terdakwa korupsi timah, cuma dapat hukuman kayak gini. Apa menurutmu ini adil? Kelakuan biadab yang dilakukan oleh 4 remaja laki-laki di bawah umur. Peristiwa ini terjadi di Palembang, Sumatera Utara. Awalnya, siswi SMP berumur 13 tahun diajak menonton kuda kepang oleh pacarnya, IS, yang berumur 16 tahun. Lalu korban diajak ke tempat pemakaman umum dan IS membekap hidung dan mulut korban sampai lemas. 1 remaja berumur 13 tahun dan 2 remaja berumur 12 tahun menghampiri korban. Dan bersama dengan IS, mereka meruda paksa korban. Tidak hanya itu, para pelaku membawa korban ke lokasi lainnya yang berjarak 30 menit. Di sana, korban sudah tidak bernyawa. Namun remaja-remaja biadab ini tetap mencabuli korban. Korban ditemukan warga di kuburan Cina. Setelah diselidiki, polisi menangkap 4 orang pelaku tadi. IS adalah otak dari kejadian ini. Motifnya adalah menyalurkan nafsu karena dia kecanduan film porno. Sialnya, 3 orang dipulangkan. Memang, saatnya kita menjaga anak laki-laki kita juga, biar bisa mengontrol otak, akal, dan sikapnya. Beredar video seorang ibu di balik jeruji sedang mengobrol dengan anaknya yang belum berumur 5 tahun. Dia adalah Gustina Salim Rambe atau Tina Rambe. Awalnya, Tina Rambe bersama dengan para mahasiswa dan 100 lebih warga Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, berunjuk rasa untuk menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit PT PPSP karena berlokasi dekat dengan pemukiman warga dan sekolah yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan serta kebisingan dari suara mesin pabrik. Tina Rambe ditangkap karena diduga melakukan perlawanan terhadap petugas polisi yang melakukan pengamanan pada saat itu. Kabarnya, Tina Rambe, seorang pejuang lingkungan, saat ini dituntut 6 bulan penjara. Beredar video di mana seorang laki-laki diarak warga. Siapa dia? Peristiwa ini terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Ternyata, laki-laki yang berumur 55 tahun tersebut adalah seorang guru ngaji, dan dia telah mencabuli dan meruda paksa muridnya yang berumur 16 tahun sejak 2022. Awalnya, kakak perempuan korban curiga, lalu diceklah HP korban. Setelah mengetahui ada komunikasi antara korban dan pelaku, kakak perempuannya menginterogasi korban. Di sanalah korban mengaku bahwa pelaku pernah melakukan hal yang tidak pantas pada korban. Keluarga, beberapa warga, dan pelaku pun berkumpul di rumah korban untuk membicarakan masalah ini. Namun, ada sekumpulan pemuda di wilayah tersebut yang menunggu di depan rumah. Setelah itu, pelaku diarak keliling kampung oleh mereka. Tidak diamuk atau dipukuli ya, namun hanya diarak. Mungkin biar orang sekampung tahu kalau ini orang nggak bener nih. Gak hanya itu, ternyata dalam 2 tahun, oknum guru ngaji sekaligus ustadz ini telah melakukan pencabulan 10 kali dan persetubuhan sebanyak 7 kali selama 2 tahun. Pelaku diancam hukuman 5-15 tahun penjara, sedangkan korban mendapatkan pendampingan oleh unit pelayanan perempuan dan anak. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya ya.
Ditemukan 7 mayat mengambang di sebuah sungai. Peristiwa ini terjadi di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, pada pagi hari ada komunitas kucing yang sedang mencari kucing hilang di sekitar sungai. Alih-alih menemukan kucing, mereka menemukan mayat-mayat mengambang di Kali Bekasi. Mereka akhirnya melaporkan kepada warga dan warga langsung melaporkan kepada aparat. 7 mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki berusia belasan tahun. Kondisi mereka saat ditemukan sudah membusuk. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kemungkinan mayat-mayat tersebut berkaitan dengan peristiwa tawuran. Polisi menduga bahwa beberapa remaja melompat ke sungai untuk lari dari patrol polisi saat tawuran tersebut. Meskipun begitu, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Semoga cepat terungkap alasan kematian dari 7 remaja tersebut. Kejadian mengenaskan telah terjadi. Peristiwa ini terjadi di Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Beberapa warga di sekitar rel kereta mendengar bunyi klakson kereta yang tiada henti. Hal ini tidak biasa. Ternyata, terdapat 4 orang korban meninggal yang tertabrak kereta saat bermain di sekitar rel. Para warga mengevakuasi para korban. 3 korban berada di sekitar rel adalah seorang kakek berumur 65 tahun, seorang ibu berumur 37 tahun, dan anak kecil laki-laki berumur 7 tahun. Hal yang sangat menyedihkan, yaitu salah satu tubuh korban, yang mana adalah anak laki-laki berumur 7 tahun lainnya, sempat tersangkut di depan badan kereta sampai stasiun berikutnya. Kabarnya, memang sekitar rel menjadi tempat bermain warga. Tapi jangan hakimin dulu ya. Ini berarti warga membutuhkan ruang publik yang aman dan tidak tersedia. Dan tentunya dibutuhkan larangan untuk warga bermain di sekitar rel kereta lagi. Mari jangan hakimi para masinis juga. Mereka pun pasti saat ini sangat merasa bersalah meskipun bukan kesalahan mereka. Semoga para korban diberikan tempat terbaik oleh Tuhan. Seorang guru honorer dipolisikan. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Awalnya, ibu siswa menemukan bekas memar di paha anaknya yang duduk di kelas 1 SD. Alasan si anak awalnya jatuh bersama ayahnya di sawah. Lalu si ayah bertanya kepada anaknya lagi. Lalu si anak mengatakan bahwa dia dipukul oleh gurunya. Jadi beda-beda jawabannya. Ayahnya yang berprofesi sebagai polisi tersebut lalu melaporkan guru yang disebut oleh anaknya ke kepolisian. Namun sebelum itu, kepala sekolah dan guru tersebut sudah datang ke rumah siswa dan meminta maaf. Meskipun ibu guru mengaku berkali-kali dia hanya menegur, tapi dia tidak pernah melakukan hal yang sekejam itu pada siswanya. Nah, kepala desa juga sudah menjadi mediator antara orang tua siswa dan guru. Namun orang tua akan berdamai dengan 2 syarat. Si ibu guru mundur menjadi guru dan memberikan mereka uang sebesar 50 juta. Ini guru honorer dengan suami yang profesinya berjualan diminta 50 juta. Aduh. Saat ini penahanan guru ditangguhkan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara dan KPAI Konawe Selatan juga mendampingi kasus ini. Menurutmu gimana nih? Jangan lupa follow untuk kabar sekitar terbaru. Masih ingat dengan kasus guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi dan dimintain 50 juta sama orang tua si anak itu? Nah, saat ini seorang camat Baito dicopot jabatannya oleh bupati karena membantu guru tersebut. Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa camat Baito menjadi tidak netral karena pelapor dan orang yang dilaporkan sama-sama warga Baito. Selain itu, camat yang dicopot jabatannya ini pernah mengalami mobilnya ditembak atau diketapel oleh orang yang tidak dikenal. Di sisi lain, camat Baito ini mengatakan bahwa dia tidak pernah ikut campur urusan persidangan atau hukum. Dia hanya membantu untuk memberikan fasilitas tempat tinggal dan kendaraan untuk guru honorer tersebut. Waduh, gimana ya menurut kalian? Beredar video seorang anak disandra di pos polisi. Peristiwa ini terjadi di Pejaten, Jakarta Selatan. Awalnya, pelaku datang ke rumah ibu korban untuk meminjam uang. Namun, ibu korban tidak memberikannya. Ketika ibu korban pergi berjualan, si ibu meninggalkan anaknya yang berumur 5 tahun dengan pelaku. Pelaku lalu mengajak korban berkeliling Jakarta dengan motor yang dipinjamnya di salah satu rumah saksi. Maksudnya adalah, dia mau barter dengan ibu korban. Jadi, kalau nggak dikasih uang, anaknya akan dicederai. Ketika keluarga korban mencari anaknya, mereka menghubungi polisi. Sampai pada video yang beredar, terlihat aksi penyanderaan di pos polisi. Sampai akhirnya polisi bisa bernegosiasi dengan pelaku yang membawa pisau dapur itu. Biadabnya, selama pelaku membawa korban, dia sempat mencabuli dan melakukan kekerasan fisik kepada korban. Semoga korban mendapatkan pendampingan fisik dan psikis ya. Istri bakar suami terjadi lagi. Peristiwa ini terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Perempuan berumur 35 tahun ini emosi karena suaminya sudah tidak menafkahi dia selama 2 tahun karena kecanduan judi online. Gila nggak? Ceritanya gini, setelah menumpang mobil pick up dan menunggu ojek, si istri melihat penjual bensin Pertalite di pinggir jalan dan muncullah pikiran itu. Akhirnya, dia beli 4 botol dan menyiram suaminya yang sedang tidur dengan bensin. Dia juga menyiram tembok dan gordeng, sehingga rumahnya dan 2 rumah lainnya terbakar. Ini udah jadi salah satu kisah tragis judi online. Pegawai kementerian jadi tersangka judi online, bukan main.
Tersangka yang berjumlah 11 orang ini, banyak banget ya, adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Indonesia atau disingkat Komdigi, yang dulunya dikenal dengan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Nah, sebelumnya polisi udah menggeledah kantor satelit yang jadi markas pembuka blokir judi online ini. Lokasinya ada di Ruko Galaksi Bekasi ya, dan kantor ini tuh bisa buka tutup blokiran situs online. Dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, 1.000 situs dilindungi biar situs tidak terblokir. Dari situ, para pelaku bisa dapat miliaran rupiah. Mantep banget emang kalau ada backingan gini ya. Tapi aneh nggak sih? Ini cepet banget loh. Padahal pergantian kepengurusan Kominfo yang udah jadi Komdigi ini, istilahnya baru kemarin sore. Tonton kisah tragis judi online biar tahu dampak buruknya judi online. Jangan lupa follow untuk kabar sekitar terbaru. Kenapa sih Tom Lembong ditangkap? Jadi saat Tom Lembong menjabat jadi Menteri Perdagangan pada periode 2015 sampai 2016, dia pernah memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula. Berdasarkan itu, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula sama Kejaksaan Agung. Korupsinya di mana? Korupsinya karena dia bikin kebijakan itu jadi negara rugi. Korupsinya karena ada gula diimpor ya ada perusahaan swasta yang ngolah lah. Jadi dia bikin kebijakan yang menguntungkan perusahaan swasta. Ya karena emang harus ada yang memproses gula itu sih. Nah, Tom Lembong diketahui nggak ngambil keuntungan apapun juga. Kalau kata pengacaranya, ini aneh. Dalam surat resmi, penyidikan dilakukan dari 2015 sampai dengan 2023. Sedangkan Tom Lembong dicopot sama Jokowi pada tahun 2016. Kenapa menteri setelahnya nggak diperiksa juga? Padahal banyak menteri yang impor gula lebih banyak daripada Tom Lembong. Jadi Kejaksaan Agung seakan-akan tebang pilih, kata pengacaranya ya. Nah, kabarnya Tom Lembong bawa bukti bahwa dia cuma meneruskan kebijakan menteri sebelumnya. Nah, ini menarik nih. Kita tunggu kabar berikutnya aja lah ya. Jangan lupa follow. Sebuah truk secara ugal-ugalan menabrak semua kendaraan di depannya. Peristiwa ini terjadi di Cipondoh, Tangerang. Truk ini datang dari arah Cikokol menuju Cipondoh dan menabrak sebuah mobil. Karena panik, si sopir ngegas truknya untuk melarikan diri. Warga yang mengetahui langsung mengejar truk tersebut. Bukannya berhenti, si sopir malah kabur dan nyetir secara ugal-ugalan. Kejadian ini sore ya, jadi banyak banget kendaraan. Akibatnya, terdapat 10 mobil dan 6 motor yang ditabrak dan diserempet. Korbannya mencapai 30 orang. Para korban dengan luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Syukurnya, tidak ada korban jiwa. Setelah diselidiki oleh polisi, ternyata pelaku yang berumur 24 tahun ini lagi pakai sabu. Kacau. Nah, si pelaku juga lagi dirawat karena luka parah di kepalanya. Plot twistnya, pelaku itu nggak punya SIM karena dia hanya kernet atau pendamping supir truk. Semoga para korban diberi kesembuhan segera ya.